Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Bagus di channel apa? After Moment Study, yang mana channel membahas tentang dunia pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan persiapan ujian akhir semester atau PAS kelas 8 mata pelajaran IPA khususnya fisika. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang tekanan dan fluida. Oke, yuk langsung saja ke soalnya. Nah, di sini ada soal sebuah benda akan terapung di dalam cairan jika A, B, C, D yang mana? Yuk. Jadi, benda itu akan terapung itu jika gaya angkat ke atasnya lebih besar daripada berat benda yang tercelup ke dalam zat cair. Hal itu dapat terjadi jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair di tempat benda itu berada. Misalnya gimana? Nah, misalnya ini ada wadah berisi cairan. Nah, massa jenisnya atau cairannya itu misalnya 1200 ya kan? Misalnya nih. Nah, ada benda di sini. Misalnya di sini ya, mengapung. Rho benda berapa? Nah, kalau bisa mengapung, sekali lagi ya, jika benda ini mengapung berarti massa jenisnya akan lebih kurang dari 1200. Sini ya, kurang dari 1200 tuh. Nah, kalau misalnya yang kedua ini bendanya ada di sini, berarti rho bendanya ya lebih besar dari 1200. Oke. Kalau melayang di sini rho benda sama dengan 1200. Itu ya kuncinya. Kalau bendanya melayang itu sama dengan 1200 atau sama dengan rho zat cair tersebut. Kalau melayang kalau terapung, ini yang terapung nih, bendanya itu di atas permukaan air, maka massa jenisnya kurang dari 1200. Nah, kalau tenggelam berarti lebih dari. Nah, di sini kasusnya adalah terapung. Nah, karena terapung berarti massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Artinya jawabannya yang A, seperti itu. Oke. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini diminta untuk apa ini? Nah, jika tekanan atmosfer di permukaan laut itu 76 cm Hg. Oke. Maka tekanan atmosfer di suatu tempat yang ketinggiannya 50 meter itu berapa? Nah, bagaimana caranya? Cara mengetahui tekanan udara di daratan dengan ketinggian sekian meter atau ketinggian tertentu itu dengan persamaan seperti ini. P sama dengan 76 dikurangi N dibagi dengan 100 dalam cm Hg. Nah, ini adalah persamaannya. Seperti itu. Nah, yuk setelah kita tahu, kita masukkan nilai-nilainya. Yang mana P sama dengan 76 ya, dikurangi N. N-nya berapa? Nah, N-nya di sini nih. N-nya adalah 500 meter. Oke, berarti 500 dibagi 100. Nah, jadinya berapa? 76 dikurangi 5, sehingga jawabannya adalah 71 cm Hg. Jadi berapa? Jadi apa jawabannya? Yang D, seperti itu. Nah, kenapa 76? Karena di permukaannya itu batasnya adalah 76. Jadi tetapannya itu 76 jika di permukaan.
permukaan. Seperti itu. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini ditanyakan ketinggian minyak di tabung tersebut. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita identifikasi apa saja yang diketahui di soal. Pipa berbentuk U berisi air. Oh, gitu. Kemudian salah satu ujungnya diisi dengan minyak. Oh, jadinya seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini gambarnya kira-kira. Nah, ini ada air, yang di sini ada minyak. Misalnya seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke. Terus, tinggi permukaan air 5 cm jika berarti apa nih? Rho minyaknya, H air ya, yang dikatakan H air itu 5 cm. Kemudian apa? Massa jenis minyak rho minyak itu 800 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis air rho air itu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, setelah kita mengidentifikasi soalnya, selanjutnya kita akan menyelesaikan apa yang ditanyakan di dalam soal. Dengan cara apa? Kita akan membandingkan tekanan yang A atau tekanan air sama dengan tekanan minyak, seperti itu. Ingat lagi, tekanan itu apa? Tekanan sama dengan rho GH. Nah, ini ya. Rho massa jenis, G percepatan gravitasi, H itu kedalaman. Yuk kita mulai bandingkan. Rho air dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman air sama dengan rho minyak dikali percepatan gravitasi dikali H minyak atau kedalaman minyak. Nah, yang ditanyakan adalah ketinggian minyak, berarti H minyak sama dengan apa? Ini dan ini akan pindah ruas. Jadinya apa? Rho air kali percepatan gravitasi kali H air dibagi dengan rho minyak dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini kita bisa coret seret. Kenapa? Karena nilai percepatan gravitasi di tempat yang sama adalah sama. Yuk kita masukkan nilai-nilainya. Rho air berapa? Rho air tadi 1000. Kemudian kedalamannya berapa? 5 apa? Senti ya? 5 cm. Oke. Dibagi dengan berapa? Massa jenis minyaknya 8.000. Kita bisa coret lagi nolnya 3, kita bisa coret lagi nolnya 3. Sehingga ketinggiannya atau kedalamannya sama dengan 5 dibagi 8. Berapa 5 dibagi 8? 6,25 cm. Nah, yang mana jawabannya? Yang B, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui kecepatan aliran minyak. Yuk kita mulai identifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Nah, di sini kita tahu bahwa pipa memiliki diameter 8 cm. Nah, berarti kita perlu tulis dulu aja, diameternya adalah 8 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari adalah setengah dari diameter. Artinya berapa? Setengah dikali 8, yaitu 4 cm. Kemudian kecepatannya adalah 4 meter per second. Berarti V-nya atau kecepatan atau laju alirannya adalah 4 meter per second. Seperti itu ya. Nah, berarti kecepatannya berapa? Kecepatannya ini 4 meter per second, sudah ketemu. Nah, mungkin di soal ini yang ditanyakan itu adalah debitnya kali ya. Harusnya debit aliran minyak. Nah, itu ya, harusnya kayaknya ini deh. Yuk, kalau mencari debit gimana? Nah, debit itu memiliki persamaan Q sama dengan A dikali P. Nah, ini ya. Yang mana A adalah luas penampang, V adalah kecepatan aliran, seperti itu. Nah, untuk mengetahui luas penampang berarti kita harus
hitung dulu luas penampang pipa. Nah, diameter berarti ini lingkaran. Berarti bagaimana caranya? A sama dengan apa? Luas lingkaran pi R dikuadratkan. Yuk, pi-nya kita masukkan pi saja. R-nya berapa? 4 cm kali 4 cm, sehingga 16 pi. Nah, apa? 16 pi cm pangkat 3 kita ubah menjadi meter. Berarti berapa? 0,0016 pi meter pangkat 3. Nah, setelah kita mengetahui luas penampangnya, yuk kita mari masukkan ke persamaan debit. Q sama dengan A dikalikan V, ya kan, seperti ini. Oke, kita masukkan 0,0016 pi dikali V. V nya berapa tadi? 4. Nah, sehingga jawabannya berapa? 6,4 kali 10 pangkat negatif 3 meter pangkat 3 per second. Nah, ini adalah jawaban debit air yang mengalir atau debit aliran minyak. Oke. Nah, jika kalian masih bingung terkait konversinya atau cara menghitungnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui volume air yang keluar selama 5 menit. Oke, yuk kita awali dengan mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Nah, di sini luas penampangnya adalah 0,5 cm. Oke. Nah, ini salah ya, harusnya ada persegi. Oke, jadinya kita tulis menjadi A sama dengan berapa? 0,5 cm persegi. Sorry, ini persegi. Nah, kita akan ubah menjadi meter persegi. Jadinya apa? 0,5 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi, karena kita naik 2. Oke, yuk kita lanjut kecepatan alirannya. Nih, kecepatan aliran airnya 1 meter per second. Berarti V sama dengan 1 meter per second. Selanjutnya waktunya P-nya itu 5 menit. Atau berapa? 300 second, seperti itu. Ya, setelah kita mengidentifikasi apa yang telah kita ketahui, selanjutnya yuk kita masukkan ke persamaan. Persamaannya bagaimana? Q sama dengan A dikali V. Debit air sama dengan luas penampang dikali kecepatan atau laju aliran. Yang mana kita diminta untuk mengetahui volumenya. Berarti gimana? Q ini selain A kali V juga bisa apa? Volume dibagi waktu. Nah, jadi sama dengan A kali V. Oke, yuk kita masukkan. Nah, di sini kita tahu bahwa T-nya ini akan pindah ruas ke sini, sehingga jadi seperti apa? Volume sama dengan A dikalikan V dikalikan T. Yuk kita masukkan. A-nya berapa? 0,5 kali 10 pangkat negatif 4. V-nya berapa? 1. T-nya berapa? 300 detik. Oke. Nah, seperti apa jadinya? V sama dengan berapa? Yo, ada yang tahu? Jawabannya adalah 0,015 meter kubik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh ya, ditambah lagi share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bersama. Oke. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui kecepatan air yang keluar dari kebocoran. Nah, yuk kita mulai identifikasi terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal ini. Di sini kita tahu bahwa ketinggian airnya adalah 10 meter. Oke. Berarti kita bisa tulis hanya itu 10 meter. Ternyata pada bagian bawah samping bocor. Oke, seperti itu ya. Jika G-nya atau percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per second kuadrat. Ini kurang kuadrat ya.
maka kecepatannya berapa? Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita menggunakan persamaan apa? V sama dengan akar dari 2GH. Nah, ini merupakan persamaan untuk mencari kecepatan air yang dikeluarkan dari kebocoran bak berisi air. Oke, yuk kita masukkan nilai-nilainya. V sama dengan akar dari 2 kali 9,8 dikali hanya 10. Nah, jadinya berapa? Jadinya adalah akar 196. Di akar jadinya berapa? Jadinya adalah 14. Oke. Nah, 14 meter per second. Kita ubah menjadi senti berapa? Kalau diubah menjadi senti berarti 1400 cm per second. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami kan? Oke deh, yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan kelajuan aliran udara. Yuk kita mulai identifikasi terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Oke, yuk. Yang kita ketahui pertama apa ini? Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara. Pipa U dihubungkan pada lengan N. Oke, berarti yang pertama kita ketahui yaitu ini massa jenisnya. Nah, rho rho cairan sama dengan 800 kg per meter pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian rho udara atau massa jenis udaranya atau rho-nya itu sama dengan rho U ya. Berapa? 1 kg per meter kubik. Ketinggiannya berapa? Hanya itu, sama dengan 25 cm nih ya. Nih. Oke, bisa dipahami? Nah, 25 cm ini kita ubah menjadi meter berapa? 0,25 meter. Oke, setelah kita mengidentifikasi soalnya, lalu persamaan apa nih yang bisa kita gunakan untuk mencari kelajuan aliran udara? Nah, persamaan yang kita gunakan adalah V sama dengan akar dari 2 massa jenis cairan dikali percepatan gravitasi dikali H dibagi dengan massa jenis udara. Nah, ini merupakan persamaannya. Oke, yuk kita langsung selesaikan. V sama dengan akar dari 2 kali 800 ya kan. Massa jenis cairannya 800 dikali G nya berapa? Nah, jika tidak ada kita masukkan 10. Hanya berapa? Hanya 0,25. Oke, dibagi dengan massa jenis udaranya atau rho U nya 1, sehingga V nya atau kelajuannya yaitu akar berapa? 4000. Berapa akar 4000? V nya sama dengan 63,245 meter per second. Nah, seperti ini. Oke, ya sudah, video kali ini cukup sekian dulu, nanti dilanjut di video berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.